GS 2020 ya. Sebelum berlanjut ke cara membuatnya, saya akan memperkenalkan dulu atau menyebutkan dulu bahan-bahan apa saja yang menjadi bahan tulis tersebut. Yang pertama yaitu tepung ketan ya. Ini tepung beras ketan, bisa beli langsung instan, juga kita bisa membuatnya sendiri begitu ya. Jadi kalau misalkan di warung-warung atau di toko-toko tepungnya tidak tersedia, maka kita bisa membuat tepungnya sendiri. Yang kedua itu gula pasir putih. Yang selanjutnya ini terigu. Ini ada garam supaya nanti agak gurih. Ini gula merah. Ini ubi jalar yang sudah dikukus atau direbus dan dihaluskan. Dan ini ada vanili cair. Ini air secukupnya untuk nanti membuat adonan kalis. Dan ini minyak goreng ya. Ini ada kelapa untuk nanti membuat anten atau isian kubis tersebut, dan nanti akan dibungkus dan dikemas dengan menggunakan daun pisang. Ya, selanjutnya kita akan ke proses membuat anten kelapanya terlebih dahulu ya. Yang pertama, tunggu airnya sampai mendidih. Tambahkan air secukupnya, seperlunya ya. Ini tadi sekitar 250 gram gula merah. Sekitar 250 gram gula merah itu dihaluskan, disisir, lalu setelah itu dicampur dengan air dan biarkan dia sampai larut. Dan ini agak lama larutnya. Terus nanti setelah larut dan setelah kental, ketika diangkat itu berterbangan, maka bisa ditambahkan kelapa ya. Kelapa parut. Kelapanya harus diparut terlebih dahulu. Lalu selanjutnya nanti ketika sudah diangkat, ditambahkan gula pasir, harus ditabur dengan gula pasir. Fungsinya untuk apa? Yaitu supaya crispy ya, supaya anten kelapanya crispy, tetapi ketika digigit itu lumer. Jika tidak digunakan atau tidak ditambahkan gula pasir, itu akan terlalu lumer dan nanti ketika dibungkus itu akan susah ya. Dan nanti ketika sudah dingin banget, ketika pas mau dipakai, itu teteskan vanila cair. Tapi harus nanti ketika sudah dingin, karena kalau misalkan panas itu vanila akan menguap, vanilanya akan menguap dan harumnya akan hilang ya, harumnya nanti akan hilang. Ini sudah bergelembung-gelembung begini ya. Sebentar lagi ini kelapa bisa ditambahkan, sudah bergelembung. Kelapanya nanti bisa ditambahkan ya. Dan untuk adonannya, jika kita menggunakan tepung ketan 1 kilo, maka gula merahnya itu setengah kilo. Karena kalau tidak manis itu tidak akan meninggalkan rasa yang gimana gitu. Tapi kalau misalkan terlalu manis juga jangan. Ini sudah bisa ditambahkan parutan kelapanya. Tambahkan parutan kelapanya. Lalu apa sih ciri atau tanda-tanda bahwa ini sudah bisa diangkat begitu? Kita lihat di pinggiran wajan itu kalau sudah bisa diangkat itu mengeras ya, meninggalkan bekas. Kalau ini kan belum ya tuh.
Ini belum, tetapi kalau misalkan sudah mengeras, sudah membekas, itu sudah bisa diangkat ya. Ini proses untuk membuat anten kelapanya atau until kelapa untuk isiannya ya. Ini untuk isiannya. Bisa juga menggunakan gula pasir putih pure murni, tetapi dengan syarat bahwa si adonannya itu harus dicampurkan dengan pasta pandan, tidak dicampurkan dengan ubi. Kalau menggunakan gula putih, campurannya pasta pandan baru. Nah, ini sudah agak mengering ya. Ini matikan kompornya dan kita bisa ditaburkan gula putihnya. Supaya apa? Supaya nanti crispy. Gula putih itu akan membuat adonan cepat kering. Nih ya. Menit kemudian nanti ini adonan akan keras. Jadi ketika dibungkus, dimasukkan, akan mudah mengambilnya dengan sendok. Oke. Selanjutnya yaitu persiapan untuk mencampurkan adonan ya. Saya cuci tangan terlebih dahulu karena tidak ada plastik, sarung tangan plastik. Ya. Yang pertama ini masukkan ubi jalarnya. Masukkan ubi jalar. Jika kita menggunakan tepung ketan 1 kilo, ubi jalarnya setengah kilo atau 500 gram. Jika kita menggunakan tepung ketan 500 gram, ubi jalarnya 250 gram. Karena jika kebanyakan atau terlalu banyak ubi jalar, maka rasa ketannya akan hilang. Ini ada tepung terigu. Kita kasih 2 sendok makan sebagai pengikat adonan ya, biar nanti tepung ketannya tidak terlalu lembek. Kasih garam seujung sendok makan, jangan terlalu banyak nanti keasinan ya. Setelah itu kita kasih air. Kasih air. Kira-kira saja, memberikan airnya kira-kira. Lalu kita kasih minyak. Untuk apa? Untuk supaya adonan ini lembut ya. Dan kelebihan dari ubi jalar ini akan membuat adonan lembut. Beda dengan kita menggunakan tepung ketan saja. Kalau kita menggunakan tepung ketan saja, itu tidak terlalu lembut ya. Tetapi kalau menggunakan ubi jalar, itu akan membuat adonan lembut. Oke, sampai bertemu lagi nanti di pembungkusan ya, pembungkusan adonan. Kita akan melakukan proses pembungkusan, tetapi sebelumnya untuk isiannya saya kasih dulu setengah sendok vanili cair ya. Ini dikasihnya harus sudah dingin. Biar apa? Biar rasanya tidak hilang ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat apa bedanya ketika tadi diberikan gula pasir putih yang masih
kasar ya. Ini tuh lihat, jadi tidak lembek, tidak basah dan mudah untuk dibentuk ya. Dan kita sekarang akan melakukan proses pembungkusan ya. Pertama, daunnya tadi seperti ini ya, daunnya seperti ini, dan ini harus dipotong dulu atasnya nih, wajib dipotong atasnya, itu wajib, ciri khas Bugis ya. Ketika sudah dipotong, ini harus dilap ya, harus dilap nih. Ini yang sudah jadi, yang sudah dipotong atas bawah. Kalau misalkan daunnya kecil hanya dipotong atasnya saja, tetapi kalau misalkan daunnya besar ini perlu dipotong atas bawah. Setelah dipotong, dilapnya dibalik dulu, dilap, lalu depannya ya. Dan setelah itu kita kasih minyak biar tidak lengket. Jangan terlalu banyak juga, karena jika nanti minyaknya terlalu banyak maka adonan akan terlalu limis. Setelah itu ambil adonan secukupnya, jangan terlalu besar karena ini tepung ketan, dan jika tepung ketan dikukus itu akan membesar ya. Ketika sudah matang dia akan membesar nih. Setelah itu dipipih, dibuat pipih, lalu dikasih isian ya, dikasih isian. Biasanya ada beberapa teknik untuk proses membungkus. Kalau saya menggunakan langsung yang dibungkus pakai daunnya, tetapi kalau yang lain itu tidak ya. Jadi kalau yang lain ini sudah sampai seperti ini, dibiarkan saja sampai selesai semua ya, baru nanti dibungkus satu-satu. Tapi kalau saya tidak, jadi langsung saja dibungkus. Dan proses pembungkusannya pun daunnya harus minggir ya, minggir tuh. Jadi si seratnya ke pinggir. Ini ciri khas Bugis ya, ciri khas Bugis. Tuh. Harus yang ini di atas, karena nanti ketika sudah matang itu akan dibalik dan dielap. Lalu nanti akan dibentuk seperti bunga ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci yang sudah ada saringannya ya, dan sudah diisi air. Awas teman-teman, jangan lupa untuk mengisi airnya ya, karena ketika lupa mengisi air nanti adonan bisa hangus ya. Ini saya menggunakan tangan, tapi sudah aman ya, sudah mencuci tangan, sudah bersih. Karena kalau misalkan menggunakan sarung tangan plastik, ini sama dengan kita membuat nastar, itu susah sekali menggunakan sarung tangan plastik ya. Jadi bisa lebih cepat menggunakan tangan langsung. Dan kita sambil menghitung food cost-nya ya, harganya. Harga Bugis ini ketika dijual di pasaran itu harganya 1.001 piece. 1.001 piece. Jadi jika saya membuat ini menjadi 50 biji itu menjadi 50.000 ya. Kalau kita misalkan menghitung harga, kita balik lagi menghitung harga ke harga tepung ketan ya. Tepung ketan itu satu tepung ketannya sekitar 12.000 tepung ketan. Terus minyaknya kita ambil yang 2.000 minyak kemasan, itu sudah cukup ya. Terus kita menggunakan gula merah. Gula merah itu 7.000, 12.000 sama 2.000 itu 14 sama 7 24 ya, 24.000. Setelah itu tepung terigu, gula pasir itu hanya menggunakan 2 sendok makan ya. Dan untuk nanti proses pembungkusannya itu ada 2 macam ya. Ada yang menggunakan meka,
ada yang menggunakan pembungkus daun. Biasanya kalau misalkan untuk meka itu saya menggunakan meka jika penjualan online untuk pemesanan jarak jauh. Tetapi kalau untuk pemesanan offline atau warung antar tetangga, diantar ke rumah-rumah begitu ya, ke rumah-rumah sambil silaturahmi, itu saya menggunakan daun. Kok menggunakan daun begitu ya, jadul banget. Iya, yang pertama itu sampah yang akan membusuk, yang kedua nanti akan menimbulkan aroma atau rasa yang berbeda begitu. Jadi ketika masih panas dimasukkan ke dalam meka, itu nanti akan menguap dan ke makanan itu akan cepat basi, juga akan lembek. Tetapi kalau pakai daun dikasih panas, itu daun akan menimbulkan aroma yang harum ya. Dan nanti kita bertemu lagi di proses pengukusan ya. Pengukusan sama penghitungan food cost dan penjualan. Selanjutnya kita akan ke proses pengukusan. Dan di sini kenapa menggunakan plastik? Karena berhubung daunnya tidak cukup ya. Itu tadi setengah kilo menjadi 70 piece, 70 bungkus ya. Nah, nanti ini dikukus menggunakan api sedang, jangan api besar. Pengukusannya kurang lebih selama 20 menit. Dan jika menggunakan api besar, maka yang dibungkus dan isinya itu akan keluar ya. Kita tunggu ini sekitar 20 menit, apinya sedang ya. Setelah itu kita akan lanjut ke penghitungan total biaya produksi. Ya, tadi kita menggunakan tepung ketan ini setengah kilo dengan harga 12.000 ya. Terigu kita menggunakan 2 sendok makan atau kita bulatkan menjadi 1/4, itu sekitar harganya 2.500 ya. Lalu gula Jawa itu setengah kilo, harga sekitar 7.000. Gula pasir menggunakan 1/4 juga, walaupun tadi yang digunakan itu kurang dari 1/4, kisaran harga 3.000. Selanjutnya kelapa 1 butir 3.000. Daun pisang itu 1/4 kilo 3.000. Lalu ada minyak goreng, kita ambil yang di gelas itu sekitar 2.500 ya. Total dari harganya, total biaya produksi yaitu 33.000. Lalu kita memasak menggunakan gas ya. Gas itu sekitar 25.000. Tetapi gas itu tidak sekali pakai. Ada beberapa bahan yang tidak sekali pakai. Yang pertama itu gas, lalu minyak goreng ya, lalu gula pasir, lalu terigu. Jadi total biaya yaitu sekitar 58.000 ya. Nah, dari setengah kilo tepung ketan, terigu, gula Jawa, gula pasir, dan bahan lainnya, ini menjadi 70 piece ya. 70 piece nih. Per nanti kita harga jualnya Rp1.000, maka totalnya itu menjadi 70.000 ya. Lalu kita tarik dari modal awal 58.000 dan total harga jual 70.000 ya. Saya mendapatkan laba 28.000 dari satu kali produksi dengan bahan utama setengah kilo tepung ketan. Berarti jika kita menggunakan 1 kilo
2 ya. Dan gas ini bisa terpakai beberapa kali ya. Lalu kenapa sih saya memakai atau mengambil produk Bugis? Yang pertama, Bugis itu merupakan booster ASI. Itu sangat bermanfaat sekali untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Karena itu di sana mengandung gula merah, gula pasir, dan itu sangat memancing ASI untuk keluar ya. Yang kedua, itu makanan tradisional yang memang sudah membudaya ya. Kadang di setiap acara juga ada, dan peminatnya itu bukan hanya kalangan tua-tua saja, tetapi kalangan yang muda pun jika rasanya itu beda, itu akan akan beda. Oh ya, ketinggalan tadi kita menggunakan ubi ya. Ubi itu tadi 3.000, berarti saya menggunakan modal 59 61.000 ya. Saya menggunakan modal itu 61.000 ya. Nih. Berapa coba? 61.000 dan menjadi 70.000, berarti nggak menjadi 28.000 ya. Seberapa? 70 min 61. Berarti ini 10 9. Tuh, sekitar 9.000 dari setengah kilo. Tetapi masih banyak bahan yang memang tidak terpakai satu kali ya. Dan ini untuk daun pisang, misal untuk kelapa. Ini kalau di daerah ya, di daerah begitu, ini tidak perlu beli gitu ya. Jadi kalau untuk yang belinya itu sekitar tepung ketannya saja. Kalaupun misalkan untuk ubi juga masih banyak dan harganya masih lumayan minim. Asal ada tepung ketannya, dan tepung ketan ini kita tidak harus selalu beli. Bisa dengan kita membuatnya sendiri, tapi dengan syarat ketika sudah menjadi tepung itu harus disangrai terlebih dahulu ya. Tidak bisa langsung digunakan. Misal habis di blender langsung dibuat adonan, itu tidak bisa karena itu masih basah. Jadi harus disangrai terlebih dahulu baru bisa digunakan. Kenapa sih harus disangrai? Biar tidak cepat basi ya. Jadi kemakanannya itu tidak cepat basi ya. Bagi teman-teman yang ingin membuat, silahkan. Ini untuk menunya. Jika tidak ada ubi juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ubi jalar yang kuning atau tidak ada ubi jalar yang ungu, maka si tepung ketan ini harus menggunakan pasta pandan. Itu wajib. Karena kenapa? Nanti dia timbul aroma harum ya. Dan semoga tugas KKGS ini bisa membuat saya mendapatkan sertifikat ya, dan dinyatakan lulus ya. Nanti kita bertemu lagi di pengemasan dan pemasaran. Ya, hari ini kita sudah sampai pada proses promosi produk ya. Ini satu meka terdiri dari 3 piece. Kita jual seharga 3.000 per meka ya. Ini 3.000 per meka, dan ini kita bisa jual online ataupun offline. Online yaitu kita bisa menjual, menawarkan di WhatsApp. Jadi nanti yang dikirim itu yang memang memesan. Jikalau misalkan tidak online, offline pun tidak apa-apa, kita jual antar tetangga. Dan biasanya saya tidak menggunakan meka jika antar tetangga ya, tetapi langsung dibungkus menggunakan daun. Supaya apa? Supaya yang pertama itu lebih praktis, yang kedua lebih hemat biaya produksi ya. Sekian video tutorial untuk tugas akhir KKGS 2020. Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Yang pertama yaitu SMK Plus Saripudin Cibinong, dan yang kedua kepada anak-anak saya yang selalu membantu setiap proses pembuatan video.